manja, Dita. Dita tersentak menerima bentakan itu. Matanya nanar memandang Dennis yang nampaknya sedang memendam amarah. Ia hanya meminta Dennis menemaninya membeli sesuatu di minimarket. Apa susahnya? Aku sibuk, dengar. Semakin kesini, Dennis semakin menyebalkan dan membuat Dita sakit hati. Dennis sudah bersikap buruk sejak sore tadi. Semua karena Dita bertanya Dennis pergi kemana sampai pulang telat, dan dengan siapa. Dita sudah menyabarkan diri karena kedinginan Dennis padanya. Ia bahkan tak marah atau menegur karena Dennis tidak memberinya kabar selama lelaki itu ikut lokakarya kemarin. Sekarang ia hanya mencoba untuk memperbaiki suasana hati Dennis, seperti yang dulunya sering lelaki itu lakukan padanya ketika moodnya sedang buruk. Ia hanya mencoba mengajak Dennis keluar dengan dalih membeli sesuatu untuk menghibur lelaki itu. Apa ia salah? Kalau mau pergi, pergi sendiri. Kenapa sih? Tanya Dita berusaha untuk memahami Dennis. Tadi Dennis hanya berkutat dengan ponselnya saja sewaktu Dita mengajaknya keluar. Kalau sibuk bilang aja, nggak perlu bentak aku. Gadis itu membalikkan langkah. Dennis mengetatkan gerahamnya. Emosinya sedang buruk sekarang. Dita malah memperparahnya. Ia tahu Dita terlewat manja, tapi harusnya gadis itu paham saat Dennis sedang tidak dalam suasana hati baik untuk memanjakannya. Sekarang apa? Dita mau menangis karena ia bentak. Terserah. Ponselnya kemudian berbunyi. Dennis mengembus napas kasar sebelum mengangkat panggilan yang ternyata dari Daniar itu. Ya, Niar. Kok pesan aku nggak dibalas? Kamu lagi sibuk? Enggak. Dennis mengusap wajahnya. Sedang bicara dengan Dita tadi. Sekarang dia marah. Ku bilang apa, Dennis? Dia masih terlalu muda. Dia tidak bisa mengimbangi kedewasaan kamu. Sepertinya. Dennis menghela napas. Jadi kamu harus banyak sabar. Iya, sejak dulu masih sama. Daniar selalu bisa meredakan emosinya. Dennis hampir-hampir tak pernah marah ketika Daniar di sisinya. Ketemperamentalannya muncul saat Daniar selalu mengingkari janji untuk pulang. Karena Daniar pemicunya, perempuan itu juga yang bisa meredakannya. Mau keluar denganku, biar kepala kamu dingin. Aku tidak bisa, Dita tidak akan bisa tidur kalau tidak ada aku. Tolak Dennis halus. Maka dari itu kamu harus membuatnya belajar, Dennis. Kalau kamu terus memanjakannya, dia akan selalu bergantung padamu. Menyadari adanya kebenaran pada perkataan Daniar, ia pun menyetujui ajakan perempuan itu. Ia mematikan sambungan telepon, berdiri dan beranjak menuju kamar untuk berganti pakaian dan mengambil kunci mobil. Dita berada di tempat tidur, tengkurap dengan wajah teredam di bantal. Dennis pergi mengambil bajunya di lemari dan menggantinya di kamar mandi. Sekeluarnya ia dari kamar mandi, ia menghampiri Dita. Aku keluar dulu, mau nenangin pikiran. Maaf untuk yang tadi, ujarnya sambil membelai kepala Dita. Dennis menyambar kunci mobilnya. Ia berangkat untuk pergi ke taman tempat Daniar menunggunya. Sementara itu, Dita bangkit dari posisi tengkurapnya. Ia tak berniat menjadi istri penguntit atau apapun, tapi ia tak sengaja mendengar nama Daniar tadi. Halo Vi, ujar Dita begitu ia menelpon Lovi. Ke rumah ya, aku mau minta antar. Dennis telah sampai di taman, menginjakan kaki di taman itu pada malam hari dengan angin semilir yang membelai kulit, berhasil membuat Dennis tenang. Ia melihat Daniar melambai padanya. Perempuan itu menyambutnya dengan senyum manis yang selalu ia sukai. Mereka lalu berjalan beriringan. Kita sering pergi berdua ke taman ini dulu, kamu ingat? Dennis mengedik dengan senyum tipis. Ia ingat sekali, taman itu adalah saksi dari dirinya dan Daniar yang dimabuk asmara dulu. Bergandengan tangan mengelilingi taman tersebut sambil bercanda dan tertawa. Dennis selalu merindukan hal itu ketika Daniar jauh darinya. Kebersamaan kita yang selalu aku rindukan saat aku di London. Lalu kenapa kamu tidak pulang? Aku bisa apa, Den? Tanya Daniar lemah. Pilihanku hanya dua, kamu atau mimpi mama yang harus kuwujudkan. Dennis berhenti di tepi kolam buatan. Daniar berdiri di sebelahnya. Dan kamu tidak memilihku, lalu kehilangan kamu.
Dua orang itu terkekeh bersamaan. Kamu pernah menyesal? Tanya Dennis sambil lalu. Bahkan sampai sekarang, Niar berbalik ke arah Dennis. Kalau kamu mau tahu, aku benar-benar tidak rela kamu menikahi perempuan lain. Kamu yang membuatku melakukannya. Dennis ikut berbalik. Aku hanya ingin menikah dengan kamu. Itu mimpiku dan kamu mengetahuinya kan? Tapi kamu justru kabur. Lelaki itu tersenyum jenaka. Dan Niar tertawa kecil. Jadi aku yang salah. Menurutmu aku? Pukulan pelan dan Niar mendarat di lengan Dennis. Hal yang membuat Dennis pura-pura mengaduh. Mereka tertawa lagi. Niar menghela napas saat mengembalikan pandangannya ke depan. Di sana, tunjuk perempuan itu ke arah seberang, tepat ke arah tanah landai dengan undakan beberapa anak tangga. Pertama kali kita berciuman. Kamu masih ingat? That's my first kiss. Dennis terkekeh, aku juga. Kita sama-sama gugup saat itu. Dan wajah kamu merah. Niar meliriknya malas. Untung kamu gak aku tampar. Memangnya kamu tega nampar aku? Gak pernah mau kalah kan? Cibir Daniar malas. Dennis tertawa lagi. Dengan Daniar, ia banyak sekali tertawa. Mungkin karena keakraban itu masih melekat di antara mereka. Mungkin karena kenangan-kenangan dengan Daniar masih tersimpan rapi di hatinya. Entahlah, Dennis tak ingin memikirkannya. Yang jelas, pikirannya bisa tenang sekarang. Semilir angin membelai lagi. Dennis yang memakai jaket merasakan tangannya dingin. Ia menoleh ke arah perempuan di sebelahnya. Niar memakai frilly dress lengan pendek dengan panjang selutut. Dingin? Niar tersenyum tipis dan mengangguk. Tadi buru-buru berangkat ke sini, takut kamu nunggu lama. Dennis melepas jaket yang melapisi kaos lengan pendeknya. Ia menyampirkannya di pundak Daniar. Nanti kamu yang kedinginan. Aku kan laki-laki, udara seperti ini tidak akan membuatku sekarat. Aku jadi ingat dengan laki-laki sombong yang dulu flu gara-gara kedinginan. Aku mengenalnya? Tanya Dennis padahal dirinya ingat laki-laki yang Daniar maksud adalah dirinya. Bicara dengan kamu gak akan ada habisnya. Dennis tersenyum menang. Ia menarik napas dan mengembusnya pelan-pelan. Lalu dirasakannya sebuah genggaman di tangannya. Ia menunduk melihat tangan Daniar di sana. Niar, kamu harusnya... Daniar mendekatkan tubuhnya dan meletakkan kepalanya di lengan Dennis. Sebentar saja, Den. Aku benar-benar merindukanmu. Ketika Dennis membiarkannya, lelaki itu telah lupa sama sekali akan sosok yang mungkin tersakiti karena perbuatannya. Ketika Dennis bersama Daniar yang tak lain adalah cinta pertama dan calon istri impiannya, Dennis telah lupa akan sosok istri yang sebenarnya telah ia miliki. Gue mau pulang, Vi, ujar Dita nanar pada sahabat yang berdiri di sebelahnya. Dita tidak tahu apa yang telah Dennis dan Daniar bicarakan sebelumnya. Jarak berdirinya dengan Dennis tak jauh. Ia hanya mendengar sejak Dennis dan Daniar membicarakan ciuman pertama mereka. Lalu melihat Dennis menyampirkan jaket di tubuh Daniar dan berlanjut dengan melihat kedekatan mereka yang makin menjadi-jadi. Oh, jangan lupakan kalimat Dennis bahwa lelaki itu tak pernah ingin menikah dengan perempuan selain Daniar. Istri mana yang tak sakit melihat suaminya berdekatan dengan perempuan lain, apalagi bila ia adalah perempuan yang paling diinginkannya. Istri mana yang tak cemburu mendengar suaminya membicarakan ciuman pertama yang dibagi dengan masa lalunya. Istri mana yang tak patah hati mengetahui bahwa suaminya tidak pernah menginginkannya. Ayo Vi, ajak Dita untuk pergi. Tak bisa lagi melihat Dennis bersama Daniar. Lelaki itu berpamitan untuk menenangkan pikiran, dan Dita tahu bahwa obat pikiran Dennis hanyalah Daniar seorang. Padahal Dita ada di sana, sudah lebih dulu berencana untuk menghiburnya. Segala yang ia takutkan mulai terjadi. Lo tenang dulu, Dit, jangan kebawa emosi. Kalau gue kebawa emosi, udah gue jambak perempuan itu. Dia meluk suami gue, Vi, kalau lupa itu. Dita menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi di mobil yang Lovi kemudikan, menuju rumahnya. Dita memejamkan mata, jangan tanya seberapa kecewa dirinya. Ia sudah berusaha untuk bersabar. Terhitung sejak kehadiran Daniar, Dennis menjadi berubah padanya. Lelaki itu sering marah tak jelas, pergi tanpa pamit dan pulang terlambat. Dita berusaha memakluminya walau ia merasa kehilangan. Dita hanya seorang istri di sini. Oleh Dennis, ia dituntut untuk patuh.
maka ia patuh. Oleh Dennis, secara tersirat lelaki itu menyuruhnya bersabar untuk mendengar ungkapan cintanya. Maka Dita bersabar. Bersabar sampai sekarang ia melihat sendiri buah dari kesabarannya. Seketika Dita tahu bahwa Dennis tak akan pernah bisa mencintainya. Tidak selama Daniar masih berada di dekat Dennis. Haruskah Dita katakan dengan gamblang bahwa Dita tak ingin Dennis berhubungan lagi dengan Daniar? Haruskah Dita menuntut cinta darinya secara gamblang agar Dennis paham bahwa ia juga butuh untuk suaminya cintai?